Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mau pas tentang dunia saham. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mereview saham lagi ya. Dan saham yang akan kita review adalah saham United Tractor ya, atau saham dengan kode emiten UNTR. Ini adalah salah satu anak emasnya dari perusahaan Astra. Cuman sebelum kita bahas saham ini secara lebih detail lagi teman-teman sekalian, saya ingatkan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dan belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu. Subscribe dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga teman-teman untuk kunjungi website saya eroseperwita.com ya, dimana nanti di situ di dalam website saya tersebut terdapat banyak sekali info-info yang menarik tentang program pembelajaran dari pasar saham sendiri. Maka jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com. Bagi teman-teman yang sudah membeli ebook saya di bulan Februari dan Maret ini, nanti akan kita update secara gratis ketika publikasi akhir tahun 2019 sudah keluar. Nah, nanti akan kita update secara gratis. Dan bagi teman-teman yang belum membeli ebook saya, silahkan beli teman-teman. Karena di dalam ebook tersebut saya sudah analisa 35 perusahaan ya, 35 saham, di mana masing-masing sahamnya saya sudah menentukan harga wajar sahamnya itu di berapa. Memang saat ini ketika IHSG turun dalam seperti ini, banyak sekali saham-saham murah, saham-saham diskon. Ya, jadi bisa jadi sih teman-teman beli kemudian tidur gitu, nanti akan ketika kondisi reda akan naik lagi, memang bisa. Kan teman-teman juga harus tahu nih, kira-kira harga saham ini harga wajarnya berapa sih? Nah, ini bisa teman-teman temukan di dalam ebook saya tersebut. United Tractor ya, atau saham dengan kode emiten UNTR. Sebenarnya bisnis ini terbagi menjadi 5 segmen teman-teman. Yang satu adalah segmen mesin konstruksi ya. Nah, segmen mesin konstruksi ini adalah jual beli maupun sewa menyewa alat berat beserta pelayanan purna jualnya. Nah, itu adalah mesin konstruksi. Kemudian yang kedua, perusahaan ini juga bergerak di bidang penambangan batu bara. Yang ketiga, perusahaan ini juga memiliki segmen bisnis penambangan emas. Nah, khusus penambangan batu bara dan penambangan emas ini perusahaan fokus pada penambangan dan penjualan batu bara dan emas. Yang keempat adalah segmen industri konstruksi ya. Nah, industri konstruksi ini artinya perusahaan memberikan layanan jasa konstruksi. Dan yang kelima, segmen dari perusahaan ini adalah kontraktor penambangan. Kontraktor penambangan. Nah, jadi sebenarnya UT ini atau United Tractor ini sudah memiliki portofolio yang sudah sangat lengkap ya, baik itu jual beli alat tambangnya, kemudian nambangnya juga, kemudian jasa konstruksinya juga, jadi sudah sangat lengkap sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi fundamentalnya? Langsung saja teman-teman sekalian, kita akan bedah laporan keuangan dari United Tractor dimulai dari sisi aset. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini dari jumlah aset United Tractor ini sejak tahun 2018 ya ke 2019 itu asetnya turun kurang lebih 4%, dari 116 triliun menjadi 111 triliun. Sebenarnya kalau kita lihat penurunannya itu di aset lancar, yaitu adanya penurunan di kas, piutang dan juga persediaan. Tetapi penurunannya pun juga nggak terlalu signifikan. Jadi kalau menurut saya sih nggak begitu masalah. Nah, langsung kita lihat di laporan arus kasnya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, dari arus kas aktivitas operasional perusahaan ini mampu mencetak cash flow yang positif ya. Dilihat dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi itu sebesar surplus 9,4 triliun. Kemudian kalau di sisi investasinya perusahaan mengeluarkan dana sekitar 9,7 triliun. Dalam arus kas di aktivitas pendanaan, perusahaan ini menerima pinjaman, kemudian juga membayar pinjaman. Jadi seperti mencetak pinjaman baru yang sebagian digunakan untuk membayar pinjaman lama. Nah, kurang lebih dana yang dibutuhkan secara netnya itu sebesar 830 miliar ya. Itu di pos yang paling bawah, arus kas bersih yang digunakan untuk atau diperoleh dari aktivitas pendanaan. Nah, kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, dari aktivitas operasional yang surplus, kemudian dari aktivitas investasi dan
aktivitas pendanaan yang minus 830 miliar, artinya kalau kita simpulkan arus kas dari perusahaan ini termasuk sehat. Dan berikut adalah kinerja atau historis dari aset perusahaan United Tractor dari tahun 2013 sampai 2019. Ya, di 2013 aset United Tractor sebesar 57,3 triliun, mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan tetapi secara konsisten terus naik ya sampai tahun 2018 menjadi 116,2 triliun. Dan di tahun 2019 aset UT turun menjadi 111,7 triliun. Kemudian kita langsung masuk ke sisi liabilitas. Nah, di sisi liabilitas seperti biasa teman-teman sekalian, saya hanya akan menyoroti hutang buruknya saja ya. Hutang buruk ini hutang yang bisa menyebabkan perusahaan dipilotkan atau juga menggerus laba bersih dari perusahaan. Nah, di sini di liabilitas jangka pendek, pos yang saya anggap hutang buruk adalah pinjaman bank jangka pendek, kemudian bagian jangka pendek dari utang jangka panjang yaitu pinjaman bank dan liabilitas sewa pembiayaan. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang yang saya anggap sebagai hutang buruk itu adalah hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek yaitu pinjaman bank serta liabilitas sewa pembiayaan. Kalau kita total dari semua pos tersebut, total hutang buruk dari perusahaan ini adalah sebesar 13,3 triliun. Ya, 13,3 triliun ini menunjukkan DER atau debt to equity ratio sebesar 22,9%. Jadi tergolongnya masih terkendali ya. Langsung kita masuk sisi ekuitas. Nah, di sisi ekuitas kita lihat saldo laba ya bagi yang dicadangkan maupun belum dicadangkan dari tahun 2018 sampai 2019 membukukan kinerja yang positif yaitu tumbuh sebesar 16% ya, dari total 40,5 triliun menjadi 47 triliun. Dan kita lihat juga untuk ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk itu juga mengalami pertumbuhan sebesar 8% yaitu dari 53,7 triliun menjadi 58,2 triliun. Dilihat dari saldo laba dibandingkan dengan ekuitasnya, maka IIR ya atau earning to equity ratio dari perusahaan ini sebesar 80%. Jadi sudah dikatakan struktur permodalan dari United Tractor ini juga sudah sangat kuat. Dan ini adalah historis dari equity United Tractor sejak tahun 2013 sampai 2019. Nah, ekuitasnya juga selalu tumbuh ya teman-teman sekalian. Teman-teman bisa lihat nih di tahun 2013 ekuitas perusahaan ini sebesar 33,2 triliun. Naik ya secara konsisten naik sampai di tahun 2019 menjadi 58,2 triliun. Jadi kalau boleh saya bilang perusahaan ini sangat tumbuh ya, maksudnya pertumbuhannya itu stabil ya, selalu tumbuh secara konsisten. Kemudian kita masuk ke laporan laba rugi dari perusahaan United Tractor ini. Teman-teman, kalau teman-teman lihat pendapatan bersih dari United Tractor ini tidak mengalami perubahan ya, tidak terlalu tumbuh ya, ataupun bisa dibilang stagnan. Dari 84,6 triliun menjadi 84,4 triliun. Jadi kurang lebih turun 0, sekian persen. Teman-teman, kalau kita lihat lebih dalam lagi ya pendapatan dari perusahaan ini di 5 segmen yang sudah saya sebutkan di awal tadi ini memiliki komposisi yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di segmen mesin konstruksi itu menyumbangkan pendapatan 35,4 triliun. Kemudian porsi terbesar yaitu dari kontraktor penambangan yaitu sebesar 44,4 triliun. Kemudian penambangan batubara sebesar 12,7 triliun. Penambangan emas sebesar 7,9 triliun. Dan industri konstruksi sebesar 3,9 triliun. Itu totalnya 104 triliun tapi kena eliminasi ya atau elimination ini sebesar 20 triliun, maka secara konsolidasi pendapatan bersih dari United Tractor ini menjadi 84,4 triliun. Nah, kembali ke laporan laba rugi ya perusahaan United Tractor ini untuk tahun 2019 laba tahun berjalannya itu sebesar 11,1 triliun. Itu di tahun 2019 itu artinya laba bersih yang dihasilkan United Tractor ini tumbuh 2% ya. Tumbuh 2% dari 11,1 triliun
itu menjadi 11,3 triliun. Nah, ini kita lihat di laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Nah, kemudian ini adalah historis dari pendapatan maupun laba bersih perusahaan United Tractor. Nah, di tahun 2013 pendapatannya sebesar 51 triliun, sempat turun, tapi kemudian di tahun 2017 dan 2018 mulai naik ya, mulai tumbuh. Dan di tahun 2019 hasilnya kurang lebih sama dengan tahun 2018. Dan untuk laba bersihnya perusahaan ini juga mengalami pertumbuhan pula ya. Tahun 2013 4,7 triliun, sempat turun di tahun 2015 menjadi 2,7 triliun, tapi kemudian selalu mengalami kenaikan ya. Selalu mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 11,1 triliun dan di tahun 2019 menjadi 11,3 triliun. Sekali lagi teman-teman sekalian, laba bersih yang saya tampilkan ini adalah laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Oke, dari laporan keuangan yang saya tampilkan tadi ya, baik neraca maupun laba bersih ya, bisa kita simpulkan bahwa fundamental dari United Tractor ini sangat kuat. Ini ditandai dengan DAR yang hanya 22% ya, artinya hutangnya itu benar-benar terkendali. Kemudian ROE atau Return on Equity ya, ROE perusahaan ini juga bagus ya, kurang lebih 19%. Jadi laba bersih dibandingkan dengan ekuitas itu juga bagus. Saldo laba dibandingkan ekuitasnya itu juga besar ya, sebesar 80%. Jadi struktur permodalnya itu juga sudah kuat. Ibaratnya perusahaan ini bisa tumbuh karena laba bersih yang dihasilkan. Jadi tumbuh karena laba yang terus dihasilkan dan laba tersebut ditahan menjadi ekuitas. Nah, selanjutnya bagaimana dengan harga sahamnya? Seperti biasa teman-teman sekalian, dalam menentukan harga wajar saham saya selalu membandingkan 3 indikator ini ya. Yang satu adalah pertumbuhan ekuitas, kedua adalah ROE, dan ketiga adalah PBV atau Price to Book Value. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Garis warna hijau adalah garis ROE ya, di mana ROE perusahaan ini juga di beberapa tahun terakhir ini selalu mengalami pertumbuhan ya. Tahun 2013 ROE-nya 14%, sempat turun di tahun 2015 menjadi 7%, tetapi tahun-tahun berikutnya selalu mengalami kenaikan ya, 12%, 16%, dan di 2018 20%. Di tahun 2019 turun sedikit menjadi 19,4%. Jadi kalau boleh saya katakan perusahaan ini pertumbuhannya bagus. Kemudian di sisi atau di garis warna biru ya, garis warna biru ini adalah garis pertumbuhan ekuitas. Kita lihat garisnya selalu naik. Ini artinya ekuitas perusahaan ini selalu naik, yang menandakan bahwa perusahaan selalu tumbuh. Nah, kemudian garis warna merah adalah garis PBV ya, atau Price to Book Value. Kita lihat PBV dari perusahaan ini selalu dihargai di atas 1,5 kalinya ya, cenderung ke 2 kalinya. Nah, kalau kita lihat puncak-puncaknya itu di tahun 2017, di mana harga saham UNTR ini atau United Tractor ini dihargai di level 2,9 kalinya. Nah, pada harga saham sekarang ya, sekarang saat video ini diambil tanggal 18 Maret 2020, harga saham United Tractor ini ditutup di harga 13.400. 13.400 ini menandakan PBV dari United Tractor ini sebesar 0,86 kalinya. 0,86 kalinya artinya PBV dari perusahaan ini di bawah 1 dengan kondisi fundamental yang sangat kuat, ROE yang sangat bagus, maka bisa saya katakan harga sekarang itu adalah sangat murah. Karena memang benar sih IHSG sekarang ini memang sedang turun-turunnya karena efek corona yang nggak tahu sampai kapan. Nah, cuman ini sudah murah banget gitu ya. United Tractor itu sudah murah banget nih, harga 13.400 ini murah banget. Kalau misalkan kita anggap harga wajarnya itu di PBV 2 kalinya, dan 2 kali ini sangat wajar sekali untuk perusahaan United Tractor ini. Nah, 2 kalinya maka harga saham dari United Tractor atau UNTR ini seharusnya di angka Rp30.000 teman-teman. Nah, dan saya menganggap harga itulah harga wajarnya. Oke, itu sekilas review dari saham UNTR. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, informasi yang saya bagikan ini hanya bersifat informasi saja ya, informasi umum saja, dimana ketika teman-teman mengambil keputusan berdasarkan video ini, ya tetap tanggung jawab menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Jangan lupa untuk komentar di video ini, dan jangan lupa juga untuk share video ini jika dirasa video ini bermanfaat buat Anda.
Jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com dan dapatkan info-info menarik lainnya seputar pembelajaran mengenai saham. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.